menyanyikan apa? Lagu wajib. Lagu apa? Indonesia Raya. Ayo kita mulai ya. Lagunya berarti lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tadi kita telah selesai menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Pada pinter, cuma sedikit lebih diperbaiki lagi nadanya ya anak-anak. Ibu akan lanjutkan ya ke materi, tapi sebelumnya Ibu mau bertanya. Minggu kemarin Ibu menerangkan tentang apa ya anak-anak? Pinter. Surat Al-Fil itu ada berapa ayat? 5. Diturunkan di mana? Di Mekah. Mekah. Hafal nggak bacaannya? Ayo, mulai ya. Kalau memang kalian hafal, masa enggak hafal ya? Sekarang kan mau ke tema yang berikutnya. Ayo, membaca surat Al-Fil terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim khairan ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alhum ka'asfin ma'kul. Alhamdulillah sudah pada hafal. Berarti materi yang minggu kemarin kalian sudah memahaminya. Sekarang masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tema 7. Pelajaran 7 tentang beriman kepada malaikat. Sekarang masuk ke pembelajaran 7 tentang beriman kepada malaikat Allah. Ini mah sudah pada tahu ya, ini nama Ibu. Setelah kalian mempelajari tentang materi beriman kepada malaikat, Ibu berharap kalian bisa menjelaskan apa arti itu malaikat. Seterusnya, kalian dapat menghubungkan iman kepada malaikat dengan perilaku kalian dalam kehidupan sehari-hari. Seterusnya lagi, kalian juga dapat menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Jadi ketika Ibu sudah menyampaikan, Ibu berharap kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Mengerti? Nah, sekarang masuk ke materi ya. Beriman kepada malaikat Allah. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau bertanya. Beriman kepada malaikat Allah termasuk apa nih?
kalian hafal 6 rukun iman tersebut. Kalian tadi sudah pada hafal apa arti dari malaikat itu. Rukun termasuk rukun iman yang kedua. Sekarang Ibu masuk ke materi yang akan Ibu sampaikan di pertemuan hari ini, yakni membahas tentang makna beriman kepada malaikat. Anak-anak, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau bertanya, tahukah enggak kalian apa arti dari makna beriman kepada malaikat? Ayo, tahu enggak arti makna beriman? Ada berapa macam makna beriman kepada malaikat? Misalnya seperti apa? Makna beriman kepada malaikat di antaranya ada 3. Yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat oleh mata. Malaikat kurang kedah yakin. Kita harus yakin bahwa malaikat itu ada. Tapi malaikat tidak bisa dilihat oleh mata kita. Karena malaikat termasuk makhluk gaib. Tapi kita harus yakin bahwa malaikat diciptakan oleh Allah dan malaikat ada walaupun tidak bisa dilihat oleh mata kita. Yang kedua, kita harus yakin bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah, tapi kita tidak boleh menyembahnya karena malaikat sama ciptaan Allah. Ya, jadi kita tidak boleh menyembahnya. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus. Contohnya seperti malaikat adalah makhluk yang paling patuh kepada Allah. Malaikat tidak pernah melanggar larangan Allah. Malaikat selalu menjalankan semua perintah Allah. Oleh karena itu, malaikat dikenal dengan makhluk Allah yang paling taat. Dari sifat malaikat, malaikat tidak mati. Tidak seperti kita manusia. Kita mah ketika Allah berkata kun fayakun, meninggal, maka orang tersebut akan meninggal. Berbeda dengan kita. Terus malaikat diciptakan dari cahaya. Berbeda dengan manusia. Kalau kita mah diciptakan dari tanah. Kalau malaikat mah diciptakan dari cahaya atau cahaya. Seterusnya, malaikat tidak makan dan tidak minum. Tidak seperti kita makan. Udah lari, haus. Udah jalan-jalan, haus. Pengen makan dan pengen minum. Dan yang terakhir, malaikat memiliki tugas-tugas tertentu. Di sini kita harus tahu apa tugas dari malaikat yang nanti Ibu jelaskan ke tema selanjutnya. Tugas-tugas tertentu ini yang harus digaris bawah, bahwa malaikat itu ada berapa semuanya? 10. Ada 10. Di sini memiliki tugas-tugas tertentu. Ibu sudah menjelaskan bahwa malaikat itu memiliki tugas-tugas tertentu. Jadi sekarang Ibu mau menerangkan tentang mengenal nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Sebelum Ibu masuk ke nama-nama malaikat, kalian sudah pada tahu belum? Malaikat ada berapa yang wajib kita ketahui? 10. 10. Sudah tahu yang 10? Sudah. Nah, ayo sebutkan. Jibril, Mikail, Israfil, Mizrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Alhamdulillah.
sudah bisa menyebutkan 10 malaikat dari mana? Membaca buku-buku pelajaran. Nah, sekarang kita masuk ya ke mengenal nama-nama malaikat beserta tugasnya. Tuh, kalian yang sudah tadi sebutkan sama kalian semuanya ada 10. Ibu kok ada 9? Kan ini Munkar dan Nakir. Ya. Yang pertama, malaikat Jibril adalah malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu. Jibril kan tugasnya menyampaikan wahyu. Wahyunya itu berupa apa? Nah, seperti ini nih Qur'annya. Dulu mah bukan seperti ini. Dulu mah ketika Allah menurunkan ayat Al-Quran tidak jadi langsung seperti ini, tapi diturunkannya berayat-ayat berangsur-angsur. Al-Quran diturunkannya, bayangkan berapa tahun Al-Quran ini semua diturunkan? Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau digenapkan 23 tahun. Nah, ini disampaikan. Jadi tulisnya di mana Ibu? Di daun atau di pohon, di batu-batu. Terus yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu tugasnya apa? Menyampaikan rezeki. Menyampaikan rezeki berupa apa? Bukan berupa uang aja. Rezeki itu bisa rezeki sehat, rezeki iman, rezeki hujan. Nah, bukan rezeki itu cuma uang dan uang saja, bukan. Jadi rezeki itu bisa berupa kesehatan kita, keimanan kita, ataupun Allah memberikan hujan. Itu termasuk rezeki. Yang seterusnya, malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mengawasi, mencatat amal perbuatan baik manusia. Nah, di sini tugas malaikat Raqib. Ketika kalian bangun dari tidur, malaikat Raqib sudah bersiap-siap. Siap-siap seperti apa? Kalian kan bangun tidur langsung gimana? Kan setelah bangun tidur gimana dulu? Berdoa setelah bangun tidur. Itu dicatat Adias, Dede Dias. Kalau kita setelah bangun tidur, malaikat Raqib sudah mencatat. Dias melakukan doa bangun tidur. Jadi malaikat Raqib tugasnya mencatat amal perbuatan baik. Selain itu, ketika kita ingin melakukan sesuatu, pengen menolong seseorang yang kelihatannya kesusahan, di dalam hati teh pengen menolong seseorang yang kesusahan ketika kalian melihat di jalan, atau ketika kalian melihat ketika sedang bermain. Nah, niatnya itu sudah dicatat oleh malaikat, yaitu yang mencatatnya malaikat Raqib. Yang keempat adalah malaikat Ma'akid. Tugasnya mencatat amal buruk manusia. Contohnya seperti apa nih? Perbuatan buruk. Mencuri. Pintar, mencuri. Kalau dalam kehidupan sehari-hari apa perbuatan buruk? Berbohong. Selain berbohong, boros, jajan bae. Ayo apa lagi perbuatan buruk? Sombong, dan masih banyak yang lainnya perbuatan buruk. Jadi harus kita hindari. Karena kan kita takut nanti dicatat oleh malaikat apa? Malaikat atid. Yang seterusnya malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Kalau kita meninggal, surga dijaga oleh malaikat Ridwan. Yang keenam, malaikat Malik. Ini menjaga pintu neraka. Nah, kelak kalau telah terjadi hari kiamat. Terus
nyawa kita. Nyawa siapa? Nyawa diri kita. Kalau Allah sudah berkehendak umur kita sampai di sana, maka Allah berkata, kun fayakun. Si A meninggal, atas izin Allah orang tersebut meninggal. Dicabutnya sama siapa? Sama malaikat Israil. Yang keterusnya malaikat Munkar dan Nakir. Nah, Munkar dan Nakir, ini tugasnya nanti. Ketika terjadi hari kiamat, kita akan mempertanggungjawabkan semua amal kita ketika kita di dunia. Maka yang bertugasnya adalah malaikat Munkar dan Nakir. Yang seterusnya atau yang terakhir yang ke-10, malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini tugasnya adalah meniup sangkakala jika hari kiamat terjadi. Ini harus yakin dan harus percaya bahwa hari kiamat akan datang. Sebelum hari kiamat datang, kita harus bisa memperbanyak amal ibadah kita. Karena kita pengen masuk kemana? Surga. Yang dijaga oleh siapa surganya? Malaikat Ridwan. Kalau kita memperbanyak amal kebaikan sedikit pun, malaikat Raqib akan mencatatnya. Tapi apabila kita melakukan perbuatan sekecil apapun kesalahan kita, kita akan dicatat oleh malaikat Atid. Setelah tadi Ibu menyampaikan, dilanjut ya ke diskusi. Diskusinya dibagi kelompok aja ya, 4-4. Ayo, ini 4-4, ini balik sini, itu balik situ, balik sini, balik sini. Ayo 4-4, berbalik aja lah. Balik aja ya Nana. Ayo berbalik. Balik. Ayo Abah, berbalik sayang. Iya pinter. Berbalik. Ikra balik ke sebelah sana. Iya. Berbalik. Pinter. Berdiskusi ya. Ibu kasih dulu tugasnya ya Nana. Tugasnya dipegang. Ya, ini tugasnya ya. Nanti kalian pelajari ya. Pelajari tugasnya apa yang Ibu perintahkan di bacaan tersebut. Dengarkan dulu perintah dari Ibu. Ibu ngasih tugas, silakan kalian berdiskusi apa yang sudah Ibu sampaikan tadi tentang materi yang tadi Ibu sudah sampaikan. Kalian berdiskusi, setelah itu mengisi lembar jawaban yang Ibu kasih. Setelah mengisinya, setelah diskusi selesai, nanti kita bersama-sama membacakan atau menerangkan apa dari diskusi yang telah kalian jawab tersebut. Jadi ayo mulai, bismillahirrahmanirrahim, mulai mengerjakan diskusi terlebih dahulu. Bu, Oh, gimana sayang? amun anu ieu nanti ditulis. Ya, langsung aja di soal sini. Ini kelompok tulis, kelompok dia supaya ya. Ditulis ketua kelompoknya aja ya. Nanti sama anggotanya, tapi di sini kelompok Siska. Ya, nah, tulis. Ayo dijawab, didiskusikan apa yang Ibu kasih tersebut. Ya udah di sini aja tulis kelompok Ajang. Ya.
bahas hasil diskusi kalian ya. Hasil diskusi gambar nomor 1. Ayo, siapa yang mau memaparkan? Oh, bagus. Apa, Neng? Yang lainnya melihat ya, dari dengarkan dari kelompok yang pertama. Bersedekah adalah perbuatan baik, sekecil apapun perbuatan akan dicatat oleh malaikat. Kata kelompok nomor 1 bahwa bersedekah itu adalah perbuatan yang baik yang akan dicatat oleh malaikat. Siapa yang akan menambahkan dari gambar nomor 1? Ayo, pintar. Apa, sayang? Bersedekah adalah contoh perbuatan baik dan perbuatan itu akan dicatat oleh malaikat raqib. Iya, berarti menambahkan bahwa sedekah sekecil apapun akan dicatat oleh malaikat raqib. Ya, ada lagi? Tidak. Berarti ke gambar yang dirasa ibu cukup ya, gambar nomor 1 ya? Cukup? Iya, sekarang gambar nomor 2. Siapa yang mau memaparkan hasil diskusi gambar nomor 2? Oh iya, Zakne, sebutkan. Anak yang sedang memberi salam kepada orang tuanya yang akan dicatat oleh malaikat raqib. Ya, kata kelompok 2, anak ini memberi salam kepada orang tuanya akan dicatat malaikat raqib. Selain gambar kelompok hasil diskusi kelompok 2, ada yang mau menambahkan? Ya, ayo sayang, apa hasilnya menurut kalian? Seorang anak yang salam kepada orang tuanya, kalau kita beriman kepada malaikat, kita akan selalu berbuat baik, contohnya berbakti kepada orang tua. Jadi kata kelompok 3 mah gambar nomor 2 teh hasil diskusinya bahwa anak yang baik sekecil apapun dia akan patuh akan apa? Tadi teh akan patuh dengan cara berbakti kepada orang tua. Nah, bisa lah. Sudah cukup atau ada yang mau menambahkan lagi? Tidak. Alhamdulillah. Yang ketiga, gambar yang terakhir. Siapa yang mau menjelaskan? Oh, iya sayang. Menjenguk orang sakit adalah perbuatan baik, akan dicatat oleh malaikat raqib. Oh, berarti ada yang mau menambahkan diskusi hasil kelompok 4? Oh, so sayang. Perbuatan baik akan dicatat oleh malaikat raqib. Kalau kita perbuatan baik, maka kita akan masuk surga yang dijaga oleh malaikat Ridwan. Jadi menambahkan dari kelompok 5 bahwa intinya dari gambar nomor 3 teh menengok orang sakit ini akan dicatat oleh malaikat raqib dan kelak akan dimasukkan ke surga dijaga oleh malaikat Ridwan. Alhamdulillah. Kita simpulkan aja ya, atau mau ada yang mau menambahkan? Tidak. Oh ya, ibu simpulkan ya dari hasil diskusi kalian dari gambar nomor 1. Gambar nomor 1 hasil diskusi kalian ibu simpulkan. Yang pertama, bersedekah adalah perbuatan baik. Jadi sedikit sekecil apapun kalian memberikan kepada orang yang tidak mampu, itu termasuk perbuatan baik dan akan dicatat oleh malaikat raqib. Nah, terus gambar yang kedua ini menerangkan tentang anak yang soleh. Nih, anak yang soleh teh ketika akan pergi ke sekolah, dia berpamitan terlebih dahulu dengan cara mencium tangan kedua orang tua. Awas, dengan berpamitan sebelum berangkat ke sekolah, ini termasuk perbuatan baik dan akan dicatat oleh malaikat raqib. Terus yang ketiga, menjenguk orang sakit. Ya, apalagi sakitnya ini teman kita di sekolah ya, atau saudara kita. Kalau ada teman kita atau saudara kita, maka kita sebagai temannya harus
Menengok atau menjenguk. Karena menjenguk atau menengok teman kita yang sakit termasuk pada perbuatan baik dicatat oleh malaikat. Mungkin itu yang Ibu dapat simpulkan dari hasil diskusi kalian. Nah, udah kerja kelompoknya. Jawabannya disimpan dulu ya, nanti dikumpulkan sama Ibu. Tapi terlebih dahulu duduknya ada diberesin seperti semula. Ya, nanti lembar jawaban dikumpulkan ke Ibu. Fainan, udah siap? Alhamdulillahirobbil alamin. Untuk pertemuan sekarang, materi tentang menerangkan makna beriman kepada malaikat beserta nama-nama malaikat dan tugasnya sudah selesai. Tapi sebelum Ibu tutup, ayo kita simpulkan dulu ya untuk pertemuan sekarang. Yang pertama, makna beriman kepada malaikat. Tadi sudah kalian diskusikan, sudah kalian dengarkan. Kesimpulan dari materi ini yang pertama adalah bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Wajib kita yakini bahwa malaikat itu ada dan memiliki tugas-tugas tertentu. Yang kedua, kesimpulannya bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat. Malaikat selalu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sifat malaikat berbeda dengan sifat manusia. Manusia kadang ingkar, kadang taat. Kalau malaikat selalu taat. Sifat malaikat berbeda dengan sifat manusia. Malaikat adalah makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi manusia bisa dilihat oleh mata. Malaikat tidak makan dan tidak minum, tapi manusia makan dan minum. Malaikat tidak punya hawa nafsu, tapi manusia punya hawa nafsu. Manusia mah punya hawa nafsu kan menikah. Kesimpulan yang terakhir adalah bahwa malaikat yang wajib ketahui ada 10. Dari Jibril, Mikail, Roqib, Atid, Ridwan, Malik, Ijroil, Munkar, dan Nakir. Yang terakhir Israfil. Kalian harus hafal, kalian harus paham apa itu tugas-tugasnya kalian sehingga terhindar dari perbuatan yang jelek, perbuatan keji dan munkar. Itu yang Ibu harapkan. Amin ya rabbal alamin. Yang tugas diskusi coba kumpulkan kertas lembar jawabannya. Ya, pinter. Ya, saya kumpulkan. Ya, pinter. Ya, saya kumpulkan. Ya, pinter. Nanti Ibu nilai ya. Mungkin itu saja materi pertemuan sekarang. Ibu tutup aja ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, kita tutup dengan bacaan doa sesudah belajar. Doanya dipimpin sama ketua kelas. Ayo anak-anak Dias, pimpin untuk membacakan doa setelah selesai belajar. Sesudah belajar, marilah kita berdoa dimulai.